Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 15 Maret 2020, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 4, ayat 5 sampai dengan 15, ayat 19b sampai dengan 26, ayat 39a, dan ayat 40 sampai dengan ayat 42. Sesampainya Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara-saudari yang terkasih, dari Warta Injil hari ini kita diajak untuk mengenal proses tahapan bagaimana
perempuan Samaria sampai mengenal Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Berilah aku minum," perempuan itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Itu artinya Yesus hanya dikenal sebagai seorang pria biasa. Karena ia tidak mengenal Yesus, maka Yesus pun memberi semacam katekese tentang siapa Allah. Yesus memperkenalkan bahwa Allah adalah air hidup, sumber kehidupan. Nah, saudara saya terkasih, ketika perempuan itu menjawab, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam," dan seterusnya. Di sini Yesus dikenal hanyalah seorang asing berpengetahuan tentang Allah. "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Yesus kemudian memperkenalkan tentang siapa dirinya. Ia adalah air hidup yang kekal. Akhirnya perempuan itu pun mulai sadar dan meminta air hidup itu dari Yesus. Saudara saya terkasih, setelah menawarkan tentang air hidup, Yesus pun menawarkan bahwa ia segera memanggil suaminya untuk menerima air hidup yang sama. Pengakuan perempuan bahwa ia telah memiliki 5 suami itu adalah ungkapan kejujuran di hadapan Yesus. Sayang, tadi kita mendengar dalam versi yang singkat, sehingga tidak mendengar bagaimana tentang suaminya itu. Yesus mengetahui tentang suaminya itu. "Dalam hal ini engkau berkata benar." Maka perempuan itu mengakui, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Akhirnya, saudara saya terkasih, kata-kata Yesus itu membawa pada pengakuan dan pertobatan perempuan Samaria itu. Perempuan itu menjawab, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Karena ia belum begitu mengenalnya, akhirnya Yesus menjawab, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dengan demikian perempuan itu pergi dan memberitakan tentang siapa Yesus kepada orang-orang sekampungnya tentang perjumpaan dengan Yesus itu. Saudara saya terkasih, hidup kita pun demikian. Kita mengenal Yesus selalu dalam proses. Namun ingat bahwa Tuhan Yesus selalu di hati kita. Maka marilah kita mewartakan tentang Dia kepada semua orang, agar supaya kita semua bersukacita dengannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya tempat Allah Bapamu bertahta yang senantiasa dapat kami sembah dan puji, kini dan selama-lamanya. Amin.